Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Saat ini kita telah terhubung dengan praktisi Global Health, ada Monica Ruth Nirmala. Ibu Monica, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Bu Monica, kita sedang berbicara mengenai bagaimana kemudian kita menyikapi gerak kurva COVID-19 di Indonesia. Tapi kemudian kalau kita bicara di DKI Jakarta saja, ada pengurangan jumlah penambahan kasus baru di DKI Jakarta. Kalau berdasarkan data dari 23 sampai 27 April 2020. Nah, kalau menurut Bu Monica sendiri, apakah kemudian dengan adanya penurunan jumlah kasus pasien positif baru ini, bisa kita katakan PSBB ini efektif, Bu, untuk paling tidak menekan penyebaran COVID-19? Khususnya di DKI Jakarta. Ya, terima kasih. Jadi pertama memang perihal intervensi social distancing ini ya, yaitu dengan PSBB ini memang di mana-mana gitu ya di dunia biasanya intervensi itu mulai kelihatan dampaknya itu dalam waktu setidaknya 2 minggu. Jadi kita tadi saya lihat mulai dari 7 April ya PSBB, jadi sudah lebih dari 2 minggu dan mulai ada pengurangan pertambahan kasus. Jadi memang terlihat mungkin ada secercah harapan gitu ya, kayaknya upayanya mulai nampak hasil. Namun kita juga perlu perhatikan bahwa kalau intervensi ini kemudian kita relaksasi, kemudian kita santai dan udah turun kasusnya kembali ke kegiatan seperti semula, kita juga akan menuai hasil relaksasi itu dalam 2 minggu ke depan gitu. Jadi memang kita harus tetap waspada gitu dalam ya mengerjakan PSBB ini gitu. Ini artinya apa, Bu Nika? Apakah kemudian kita harus lebih memperketat pemberlakuan PSBB atau seperti apa supaya kemudian masyarakat ini tidak terlena begitu kemudian ketika melihat angka di DKI Jakarta yang sudah mulai turun? Ya, kita harus tetap disiplin, itu kuncinya sih, Mas. Jadi memang kalau ngelihat turun kemudian jadi terlena dan kembali santai dan ketemu semua orang cipika-cipiki, itu justru akan salah begitu. Kita akan menuai dampak buruknya mungkin dalam 2 minggu ke depan. Karena kita harus perhatikan ada 2 hal. Yang pertama, bisa terjadi gelombang kedua kasus COVID ini yang awalnya sudah mulai menurun, kemudian karena kita relax begitu, akhirnya terjadi gelombang kedua dan terjadi penambahan kasus lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebetulnya yang perlu kita perhatikan, benar nggak sih bahwa penambahan kasus ini menurun? Apakah kita sudah melakukan tes yang cukup di Indonesia dan pada konteks ini Jakarta begitu ya, atau jangan-jangan justru ada kasus-kasus yang missing gitu, ada yang masih tidak terdeteksi sebetulnya ada di masyarakat kita. Jadi memang angka ini tentu membawa secercah harapan, tetapi tentunya kita perlu tetap waspada dan meningkatkan justru kapasitas tes kita untuk betul-betul memvalidasi apakah benar kita sebetulnya sudah menurun gitu di dalam kurva epidemiologi kita. Oke, jadi masih banyak pertanyaan yang perlu kita konfirmasi begitu ya Bu Monica. Tapi begini Bu Monica, ini pertanyaan kemudian yang juga banyak ditanyakan bahkan mungkin setiap harinya. Ini kapan puncaknya Bu Monica? Apakah kemudian dengan melihatnya ada di DKI Jakarta yang sudah mulai turun begitu ya, meskipun masih ada sejumlah pertanyaan, apakah kita sudah bisa menjawab kira-kira kapan puncak dari COVID-19 di Indonesia? Ya, pertanyaan tentang puncak kurva COVID ini tentu tergantung nanyanya di mana, pertanyaannya di mana. Apakah Jakarta, apakah daerah-daerah lainnya? Karena waktu permulaan dari epidemi ini itu berbeda-beda gitu. Ada kemungkinan dimulai di kota-kota besar, jadi mungkin puncak dari kota-kota besar ini terjadi lebih dahulu. Tetapi kemudian seperti kita ketahui, mobilisasi orang-orang masih cukup tinggi gitu ya ke daerah-daerah lain dalam waktu-waktu kebelakang sebelum ada larangan mudik khususnya. Dan tentu kita bisa memprediksi bahwa kurva epidemiologi mulainya belakangan gitu di daerah-daerah lain, sehingga puncaknya bisa jadi gantian gitu. Jadi kalau kita bilang puncaknya kapan sih Indonesia, ya pertanyaannya tergantung di mana begitu. Kemungkinan di kota-kota besar duluan dan selanjutnya diikuti dengan daerah-daerah yang lebih pedesaan atau di daerah seperti itu. Ya Bu Monica, tapi kalau menurut pengamatan Anda sendiri, tingkat kepatuhan masyarakat sendiri terkait dengan PSBB sendiri cukup baik tidak? Ya, saya pikir berbeda-beda.
kita melihat yang disiplin ada, yang tetap di rumah dan bekerja di rumah, tetapi ada juga yang memang tidak memungkinkan begitu ya untuk bekerja dari rumah gitu, sehingga masih ada di jalan-jalan atau di pasar begitu untuk kemudian bekerja begitu. Jadi tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena mereka juga perlu untuk mencari penghidupan gitu. Tetapi untuk yang mungkin bukan untuk hal-hal yang esensial sifatnya bukan untuk bekerja atau hanya untuk berkumpul-kumpul, itu sebetulnya yang harusnya didisiplinkan. Baik, Bu Monika Ruth Nirmala, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Bu Monika. Ya, kembali kita bahas sedikit sebelum kita jeda, Mas Kohar. Ya. Ada yang disampaikan tadi Bu Monika bahwa puncaknya itu bisa beda-beda, Mas. Ya. Mungkin di Jakarta ini kita juga berharap demikian sudah mau turun begitu ya. Tapi kemudian di daerah-daerah lain belum mencapai puncak. Ini kan berarti salah satu bukti bahwa memang kita tidak boleh terlena. Begitu. Betul. Jadi kuncinya adalah disiplin. Selain itu memutus rantai penyebaran ini dengan patuh kepada larangan-larangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Apa itu misalnya mudik, tidak pulang kampung. Kenapa? Karena dengan kita mudik, ini akan membawa potensi potensi untuk membawa penyakit ini dari epicentrum di kota-kota besar untuk menuju ke wilayah-wilayah lain, ke daerah-daerah lain di luar epicentrum, di luar daerah yang tadinya itu bukan zona merah, tapi karena dia dibawa oleh orang-orang yang bermobilisasi, bergerak dari pusat penyakit ini, misalnya daerah Jakarta dan sekitarnya, lalu muncul di daerah-daerah lain. Nah, karena itu larangan untuk mudik mulai 24 April kemarin, itu adalah sebuah langkah yang luar biasa, patut kita apresiasi dan mampu untuk mencegah. Tetapi dengan syarat ini dijalankan dengan disiplin yang tinggi, disiplin baik penjaganya di titik-titik checkpoint maupun disiplin warganya. Warganya jangan cari-cari alasan lalu kemudian cari-cari jalan tikus untuk tetap melakukan mudik. Oke lah, kita tahan saja apa yang ada saat ini dengan cara kita tetap mengikuti anjuran itu dan pemerintah konsisten juga dengan cara memberikan bantuan sosial tepat sasaran. Mereka tidak mungkin dibiarkan tidak boleh mudik tetapi tanpa pekerjaan dan kelaparan. Ini juga menjadi problem karena itu harus dilakukan. Nah, yang menjadi catatan juga tadi dari Bu Nirmala adalah soal data, soal tes. Nah, apakah tes ini sudah memenuhi atau belum? Jangan-jangan turunnya karena memang tesnya turun kan. Nah, itu yang juga harus segera dibenahi. Target 10.000 per hari, apakah sudah tercapai atau belum? Itu masih menjadi tanda tanya. Mas Kohar, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita sambil menunggu penelpon dari Anda, kita akan bahas sedikit. Masih bersama dengan saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Mas Abdul Kohar. Mas Kohar, tadi juga Bu Monika juga memang sedikit sudah kita bahas, mempertanyakan mengenai ada sejumlah pertanyaan yang menyertai mengenai data yang sedikit berkurang di DKI Jakarta, sudah kita singgung sebelumnya. Apakah kemudian data-data ini memang sudah betul-betul valid, Mas? Apakah memang jangan-jangan ada data yang tidak terdeteksi di sini? Sampai sekarang kan di media sosial juga masih banyak yang mempertanyakan mengenai data Kementerian Kesehatan ini. Kan? Iya, jadi begini, soal data ini tentu kita harus percaya, kita percaya kepada apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, karena pemerintah sudah membuka sampai pada level ODP, orang dalam pemantauan, dengan jumlah 200 ribuan lebih, lalu pasien dalam pengawasan. Jadi data-data tersebut kita asumsikan, taruhlah dia tidak sempurna, tetapi kita harus percaya bahwa itu mendekati 100% benar. Kalaupun ada terlewat mungkin 1-2. Tetapi paling tidak yang perlu kita segera kritisi adalah tentang masivitas tes itu. Apakah tingkat tes yang direkomendasikan oleh WHO. Jadi WHO kan mengatakan nomor 1 tes, nomor 2 tes, nomor 3 tes. Jadi harus tes, tes, dan tes. Itu sudah bisa dilakukan secara sempurna atau belum? Waktu awal-awal kan kita mendeteksi rapid testnya itu dengan alat yang dia masih tingkat validitasnya masih rendah. Nah, dengan begitu
perlu dilakukan alat tes. Nah, sekarang sudah datang alat tes. Beberapa di antaranya adalah bantuan dari Korea Selatan untuk PCR, untuk swab test yang memungkinkan pendeteksiannya itu lebih presisi, lebih akurat. Nah, kalau itu bisa dilakukan secara masif 10.000, data yang ada bisa kita syukuri dengan kondisi apapun ya. Tentu saja alhamdulillah ada penurunan, tetapi tetap harus dengan kewaspadaan yang dengan level yang tinggi, tetap dengan disiplinnya juga dengan skala yang tinggi. Jadi ini bukanlah sebuah alasan bagi kita untuk santai, bagi kita untuk lengah, sehingga ada gelombang berikutnya yang menyebabkan kembali lagi kita menghadapi masalah yang sama. Gitu. Oke, baik. Mas Kohar, kita tahan dulu. Ini ada penelpon dari Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Kita pantas bersyukur bahwa kurva kasus virus corona di DKI Jakarta dalam 10 hari terakhir ini mulai menurun atau landai. Hal ini disebabkan telah diberlakukannya kebijakan PSBB di dalam penanggulangan wabah virus corona di DKI Jakarta. Kita juga pantas gembira bahwa secara nasional jumlah korban virus corona yang meninggal dunia semakin mengecil dibanding angka kesembuhannya. Hal ini tidak lepas dari peran tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan di dalam menangani korban virus corona. Oleh karenanya, Mas, kami mengapresiasi pada pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta yang telah membuat prestasi besar di dalam penanggulangan wabah virus corona saat ini. Prestasi ini diraih dengan kerja keras, profesionalitas, kedisiplinan, dan pengorbanan antara lain harta, benda, tenaga, bahkan nyawa. Dan prestasi ini menjadi optimisme kita semua untuk bersama-sama berjuang menumpas dan mengakhiri wabah virus corona. Kami mengajak saudaraku bangsa Indonesia untuk semakin meningkatkan kedisiplinan, melaksanakan protokol kesehatan, dan semakin untuk meningkatkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan saling membantu sesama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita bahas dulu sedikit. Mas Kohar menyambung tadi telepon dari Pak Bambang. Begini Mas, ini kan bisa kita katakan berita yang positif begitu ya. Tapi kalau kita cermati, saya sendiri kalau mencermati bahwa ini jangan-jangan bisa menjadi alasan tambahan buat orang-orang yang selama ini pada saat PSBB tidak disiplin. Lalu kemudian ketika ia mengetahui bahwa wah DKI Jakarta sudah turun, berarti sudah makin aman begitu. Karena kalau berdasarkan pengamatan, saya sendiri begitu ya Mas Kohar, kalau kita cermati di jalan-jalan itu masih cukup ramai orang-orang kemudian berlalu lalang. Mereka masih beraktivitas seperti biasa, berkumpul juga kadang-kadang masih terlihat. Nah ini bagaimana Mas kemudian? Nah yang penting adalah penegakannya. Penegakannya tidak boleh kendur. Apa yang dilakukan oleh Satpol PP, apa yang dilakukan oleh polisi, apa yang dilakukan oleh TNI, dengan cara memberikan imbauan kepada masyarakat, membubarkan masyarakat yang berkumpul untuk tujuan hanya kongko-kongko misalnya. Tentu itu harus dilakukan setiap hari. Itu tidak boleh kendor sama sekali. Kenapa? Karena tadi saya katakan dengan kita lengah, maka ya ini belum apa-apa. Maka akan muncul kasus-kasus baru yang lebih membahayakan. Ini belum apa-apa. Jadi ada ibarat peperangan besar, itu kita hanya memenangi pertempuran yang masih kecil. Datanya pun kan masih naik turun. Mereka yang positif juga naik turun. Bahwa trennya sekarang mulai melambat, mulai melandai, iya. Tetapi kenaikannya masih terjadi. Artinya kasus baru masih ada. Berbeda misalnya dengan di Provinsi Hubei, di Wuhan, Tiongkok, yang tiba-tiba kemudian menutup rumah sakit darurat karena tidak ada penambahan kasus. Zero. Itu artinya mereka sudah berhasil membuat kemenangan. Maka ketika menutup rumah sakit dengan tepuk tangan, itu wajar karena mereka sudah menang perang. Tetapi ini kan baru pertempuran. Karena itu kita perlu lebih hati-hati. Ingat ada teori perangnya Sun Tzu itu, yang sangat terkenal, teori klasik itu. Di dalam perang itu apabila kamu mengenali dirimu dan mengenali musuhmu, maka jangan takut pada 100 peperangan sekalipun. Kau akan memenangi peperangan itu. Tetapi ketika kau hanya mengenali dirimu tapi tidak mengenali musuhmu, maka ya siap-siaplah akan kalah. Meskipun dalam 1-2 kali menang, seperti sekarang misalnya. Tetapi kalau kau tidak mengenali dirimu dan tidak mengenali musuhmu sama sekali, maka siap-siaplah menyerah. Nah, apa yang kita lakukan kali ini jangan-jangan baru pada mengenali, oh dari sisi data saja,
Oh, dari sisi angka saja. Tapi belum mengenali secara keseluruhan postur dari peperangan ini seperti apa. Itu baru dikenali 1 titik, 1-2 titik. Simptom-simptomnya baru dikenali 2 simptom. Kenapa? Karena sampai sekarang kan praktis belum ada antivirus COVID-19 yang sudah direkomendasikan oleh WHO ya. Nah, di Amerika sudah mulai diuji cobakan kepada manusia, tetapi kan belum direkomendasikan pada WHO. Kecuali kita sudah firm, WHO sudah merekomendasikan bahwa antivirusnya A, B, C gitu misalnya. Dengan kombinasi seperti itu, dengan dosis seperti ini, nah di situ kita bisa disebut bahwa kita sudah punya senjata yang mematikan untuk COVID-19. Tetapi sampai sekarang belum ada. Karena belum ada itu, maka kehati-hatian harus terus dilakukan. Protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Anjuran pemerintah, PSBB, larangan dan seterusnya harus tetap dilakukan. Penegakan atas sejumlah aturan juga harus disiplin dan konsisten dilakukan. Jangan dikendorkan. Pengecekan terhadap masyarakat, terhadap kerumunan juga harus selalu secara reguler dilakukan. Gitu. Jadi itu semua akan konsistensi dan disiplin itu akan benar-benar sebagai wujud dari kita mengenali diri kita dan mengenali musuh kita gitu. Nah, dengan begitu kita bisa memenangi peperangan, bukan hanya pertempuran gitu. Peperangannya yang masih besar ini Mas ya. Sangat masih besar. Baik, Mas Sur, kita jeda dulu lagi. Masih yang mana kami akan kembali saja berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kalau kita mencermati mengenai gerak kurva nih, kita sudah sempat bahas tadi off air, Mas Kohar. Ini kalau di media sosial itu banyak sekali jurnal-jurnal kesehatan yang kemudian mengeluarkan kurva. Model-model kurva yang kemudian bisa memprediksi kapan kira-kira akhir masa pandemi ini akan berakhir. Ada yang memprediksi hingga bulan Agustus, ada kemudian yang bulan Juli, berbeda-beda Mas. Nah, ini kita mencermati yang mana yang paling bisa akurat, yang kemudian bisa menjadi kita acuan seperti apa. Kalau kita cermati, Pak Jokowi mengatakan bulan Juni kita bisa hidup normal kalau PSBB berjalan efektif. Nah, bagaimana Mas? Nah, itu kan sudah ada simulasi ya dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dari UI, dari UNS, dari UGM, dari ITB, kemudian terakhir ada juga dari UNER. Nah, umumnya simulasi itu hampir-hampir sama lah. Rata-rata perkembangan kalau ada intervensi, artinya itu kalau ada penanganan, maka setidak-tidaknya dibutuhkan waktu 3-4 bulan. Nah, dengan asumsi kita memulainya dari awal April, maka bulan Juni adalah akhir dari pandemi ini. Itu kalau menurut teori-teori yang dikembangkan oleh saintis di beberapa perguruan tinggi yang melakukan simulasi tadi itu. Tapi dengan catatan intervensinya harus konsisten. Soalnya kalau tidak dilakukan intervensi sama sekali atau longgar luar biasa, maka bisa jadi sampai Agustus atau sampai September. Kalau ini kan malapetaka, ini bahaya. Kita bisa jatuh ke resesi ekonomi yang luar biasa kalau sampai bulan-bulan itu. Karena itu dengan teori yang dikembangkan oleh saintis dan dengan tren yang ditunjukkan oleh dunia-dunia yang di tempat lain. Di Wuhan, di provinsi Hubei asal mula virus ini berawal, itu butuh waktu 3 bulan. Tetapi itu dengan intervensi yang sangat ketat dari awal. Sangat ketat dari awal, maka 3 bulan kemudian kasus menunjukkan zero penambahannya. Artinya kan sudah selesai. Rumah sakit darurat ditutup semuanya di sana. Para medisnya, tenaga garda terdepan itu sudah bertepuk tangan sebagai tanda keberhasilan perang melawan COVID-19. Kita lihat lagi, kita lacak lagi Korea Selatan. Korea Selatan dengan model seperti yang ditiru Indonesia seperti kayak PSBB seperti ini, tetapi tes dilakukan secara masif, tracingnya, pelacakannya kepada orang yang betul-betul berpotensi untuk menjadi pihak penular berikutnya juga dilakukan juga dengan secara sangat presisi dan masif, alatnya juga ada, tersedia, tenaga medisnya juga tersedia, maka tingkat penambahannya lihat dalam 3 bulan berikutnya, dalam waktu saat-saat ini, pertambahan kasus positif di Korea Selatan itu sudah dalam beberapa hari terakhir ini 1 digit, 9, 8.
kalaupun naik sedikit 10, 11 itu. Artinya mereka kasus-kasus baru seantero Korea Selatan. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dengan kita kombinasikan antara tadi simulasi beberapa perguruan tinggi, ditambah lagi dengan tren yang terjadi di beberapa negara, dengan wujud intervensi dan seterusnya, maka kita bisa menyimpulkan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Presiden itu benar adanya. Atau bahkan bisa lebih cepat gitu kan. Kalau akhir Mei kita bisa terbebas dari corona, tentu itu akan lebih bagus. Sebab seperti yang tadi dikatakan, misalnya beberapa kalangan, misalnya pengusaha. Kalangan pengusaha mengatakan hanya sanggup sampai bulan Juni untuk mengcover ini semua. Lalu perekonomian kalau sampai ini terjadi sampai bulan Agustus atau September, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, maka akan terjadi resesi yang luar biasa, resesi yang dalam. Belum sampai depresi, tetapi sudah resesi. Amerika sekarang bahkan mengatakan apa yang terjadi saat ini itu melampaui Great Depression yang terjadi pada tahun-tahun awal, pada waktu Presiden Amerika awal tahun 1930-an. Nah, kalau sampai ini tidak dilakukan interaksi, apakah di regional atau di nasional, apalagi masyarakat global, maka ya bisa-bisa terjadi depresi ekonomi. Tetapi apabila ada kerjasama yang baik di antara beberapa negara, saling membantu tadi itu, kita juga menerima bantuan dari Uni Emirat Arab, kita menerima bantuan dari Korea Selatan, dari beberapa tempat, kita menerima bantuan ventilator dari Amerika Serikat. Tentu ini adalah sebuah kerjasama yang baik yang harus diteruskan sehingga bisa memenangi perang ini secara bersama-sama. Karena yang kena ini 210 negara ini. Artinya kan hampir semua negara di dunia ini tidak ada yang perang melawan. Tapi COVID. pertanyaannya gini akhirnya Mas, kapan kemudian bisa kita anggap kita sudah menang melawan perang? Titiknya itu di mana, Mas? Kalau kita cermati sampai sekarang aja Wuhan meskipun mungkin sudah di bawah begitu, tapi kan masih ada penambahan jumlah kasus. Mereka masih kalau di Wuhan tidak ada. Di luar Wuhan ada, di Provinsi Hubei ada, tidak ada di Provinsi Hubei, tapi di beberapa tempat di Tiongkok masih ada. Yang sekarang justru dikhawatirkan oleh Tiongkok adalah munculnya kasus dari luar Tiongkok, gelombang kedua yang dari luar Tiongkok. Tetapi ini kan sudah terlihat diantisipasi. Kalau di Korea Selatan yang ada beberapa kasus orang yang sembuh ternyata bisa tertular lagi. Ini juga harus diantisipasi. Karena itu melibatkan saintis, melibatkan peneliti, melibatkan ilmu itu harus terus-menerus dilakukan. Baik mengkaji tentang mencari antivirusnya. Mengkaji apakah virus ini bisa kemudian meningkatkan imunologi, imunitas seperti yang disebut-sebut kemarin. Lalu kalau bisa meningkatkan imunitas artinya orang yang sudah pernah kena nggak bakal kena, kenapa di Korea bisa terjadi? Lalu segala kemungkinan lah. Nah segala kemungkinan itu akan bisa dilakukan apabila kita mengajak bersama-sama para saintis untuk melakukan riset. Riset besar-besaran, riset yang berguna bagi semuanya, termasuk bukan hanya terkait dengan mencari obatnya saja, tetapi dengan kemungkinan-kemungkinan ke depan, misalnya menghadapi gelombang kedua. Nah, Malaysia misalnya juga sudah mulai risau dengan gelombang kedua ini. Nah, karena itu, ya intinya disiplin lah. Kita ikuti segala apa yang menjadi protokol kesehatan. Yakinlah bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan berbagai kampanyenya itu sudah selaras dengan apa yang disebutkan oleh para ahli, oleh WHO dan seterusnya. Nah kalau para ahlinya sudah mengatakan itu, ya kalau kita tidak percaya kepada mereka, kita seperti apa? Kita akan mempercayai siapa? Nah intinya dengan disiplin, dengan waspada, dengan kerjasama, maka kita akan bisa memenangi perang itu. Baik, sekarang untuk daerah lain nih Mas, DKI Jakarta, kalau kita sama-sama berharap bahwa memang sudah turun, tapi daerah lain ini meningkat. Mungkin Surabaya juga ini sudah cukup tinggi. Hingga kemarin ini ada kasus positif di sana 857 nih, di Jawa Timur, Mas. Nah ini bagaimana? Apa kemudian yang di daerah perlu segera lakukan supaya kemudian bisa flattening the curve itu tadi, Mas? Ya, kita patut mengapresiasi juga bahwa akhirnya Surabaya Raya daerah Surabaya dan sekitarnya, Sidoarjo, Gresik,
Mojokerto itu sudah memberlakukan PSBB mulai kemarin. Ya. Pembatasan sosial berskala besar dengan beberapa checkpoint, dengan kasus yang sangat ketat. Kenapa? Karena memang persebarannya sudah masuk ke wilayah-wilayah yang sangat jauh dari pusat kota Surabaya. Ya. Sudah ada yang ke Kediri, sudah ada 6 orang, kemudian masuk ke Jombang di beberapa kecamatan, ke Nganjuk. Itu semua menunjukkan bahwa epicentrum itu kalau dia dibawa ke daerah-daerah lain itu sangat potensial untuk menyebabkan penularan. Ya. Karena karakteristik khas dari virus ini yang mudah melekat di mana-mana Ya. dan mudah untuk menular kan gitu. Ya. Karena itu apa yang dilakukan oleh Surabaya, Jawa Timur misalnya dan sekitarnya kemarin itu sudah betul dengan memulai PSBB, tetapi dengan catatan tirulah di beberapa daerah dengan disiplin yang tinggi. Nah, saya tadi pagi kan kita mendengar laporan dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari Metro TV, yang menunjukkan bahwa mulai ada hasil, artinya masyarakat mulai mengurangi mobilitas. Meskipun ketika pertama kemarin diberlakukan antrian luar biasa kan, karena diperiksa checkpoint, tetapi sekarang hari ini sudah mulai berkurang. Nah, mudah-mudahan bisa meniru seperti itu dan kita bersama-sama nanti keluar dari situasi kemelut wabah COVID-19. Kita sama-sama berdisiplin diri dan kemudian sama-sama memantau, Mas. Kemudian bagaimana penambahan jumlah kasus di daerah lain. Terima kasih Mas Kohar telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Pemirsa, PSBB yang mulai berlaku di beberapa daerah haruslah tegas ditegakkan. Keberhasilan perang melawan COVID-19 sangat tergantung pada konsistensi warga mengikuti protokol kesehatan dan menaati PSBB. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi.